Halo, kembali lagi bersama saya Maria Magdalena Ngongo. Saya mahasiswa semester 1 Prodi Keperawatan Fakultas dan Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, jelaskan tentang konsep hakikat filsafat dalam Pancasila. Yang kedua, deskripsikan dan jelaskan hakikat dari sila-sila Pancasila. Yang ketiga, deskripsikan dan jelaskan arti dari 5 lambang Pancasila. Ini adalah tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Yohanes Jakri, MKes. Selamat menyaksikan. Yang pertama, jelaskan tentang konsep hakikat filsafat dalam Pancasila. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Dalam prinsipnya, Pancasila sebagai filsafat merupakan perluasan manfaat dari yang bermula sebagai dasar dan ideologi merambah hingga produk filsafat atau falsafat. Yang kedua, deskripsikan dan jelaskan hakikat dari sila-sila Pancasila. Yang pertama, sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, ialah pencipta segala yang ada dari semua makhluk. Yang Maha Esa berarti yang Maha Tunggal, tiada sekutu, Esa dalam zatnya, Esa dan sifatnya, Esa dalam perbuatannya. Artinya bahwa satu Tuhan tidak terdiri dari zat-zat yang banyak lalu menjadi satu, bahwa sifat Tuhan adalah sempurna, bahwa perbuatan Tuhan tidak dapat disamai oleh siapapun. Jadi, ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta beserta isinya. Keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa itu bukanlah suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran, melainkan suatu kepercayaan yang berakal pada pengetahuan yang benar yang dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang mempunyai potensi, rasa, karsa, dan cipta. Karena potensi inilah manusia menduduki martabat yang tinggi. Dengan akal budinya, manusia menjadi berkebudayaan. Dengan budi nuraninya, manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif, apalagi sewenang-wenang. Yang ketiga, sila ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Indonesia mengandung dua makna, yaitu makna geografis dan makna bangsa dalam arti politis. Jadi, persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Yang keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yang berarti kelompok manusia dalam suatu wilayah tertentu. Kerakyatan dalam hubungan dengan sila keempat bahwa kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Hikmah kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat,
dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga mencapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara atau prosedur mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui badan-badan perwakilan. Yang kelima, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materi maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi, sila kelima berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang ketiga, deskripsikan dan jelaskan arti dari 5 lambang sila Pancasila. Yang pertama, bintang. Lambang bintang emas dengan perisai berlatar warna hitam berlatar belakang warna hitam dijadikan sebagai sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada bintang berwarna kuning bersudut 5, bintang diartikan sebagai sebuah cahaya seperti Tuhan yang menjadi cahaya. Yang kedua, pohon beringin. Lambang pohon beringin mencerminkan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin dengan nama Latin Ficus berjamin itu merupakan pohon Indonesia yang berakar tunggal panjang yang masuk ke dalam tanah sangat dalam menunjang pohon beringin yang berukuran sangat besar. Yang ketiga, rantai emas. Rantai emas merupakan lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kepala banteng. Lambang kepala banteng dilatarkan berwarna merah mencerminkan sila keempat pada Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Banteng atau lembu liar adalah hewan yang bergemar berkumpul. Hal ini menggambarkan seperti manusia dalam proses pengambilan keputusan harus dilaksanakan secara musyawarah, berkumpul bersama untuk memecahkan sesuatu. Yang kelima, padi dan kapas. Lambang padi dan kapas mencerminkan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas menjadi simbol pangan dan sandang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia tanpa melihat status maupun kedudukannya. Hal ini menggambarkan persamaan, tidak ada kesenjangan antara suatu dengan lainnya. Terima kasih.